Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah udah masuk ke sesi 3. Hari ini nanti kita buka dengan membahas post-test kemarin ya. Teman-teman kemarin kan ada yang tanya, Mas, kemarin dibahas dong, besok pengen tahu kita hasilnya untuk menginput kemarin gimana. Oke. Hari ini nanti kita di awal kita bahas hasil kemarin, terus kedua nanti ada preview terkait ERP di akuntansi di dalam ERP itu bagaimana. Kita nanti akan coba run through masing-masingnya itu seperti apa sekilas. Kemudian kita bahas mungkin tampilannya dulu ya, sampai nanti teman-teman akan dapat file untuk diinput. Jadi dapat file kayak kemarin, beberapa transaksi yang akan diinput ke dalam ERP. Oke, mungkin kita masuk sesi pertama, kita bahas yang kemarin ya Mas Haji ya. Nah, soal kemarin itu ada sekitar 20 transaksi ya. Ada 20 transaksi. Untuk soal pertama kita ada penjurnalan nih. Nah, di sini mungkin kita akan bahas satu-satu mulai nomor 1. Yang pertama, ada transaksi menyetorkan dana atau uang senilai 175 juta. Mungkin refresh yang kemarin juga nih. Kalau ada pertanyaan monggo, teknisnya seperti kemarin, langsung minta atau angkat tangan dulu untuk pertanyaan, nggak apa-apa nanti biar diarahkan moderator. Yang pertama nih ada setor uang 175 dan 1 buah mobil. Ini ada yang mau menjawab kira-kira? Nomor 1 jurnalnya ada apa aja, dapat kreditnya? Oke Mas, mungkin urut dari belakang ke depan gitu ya, 1 sampai 20 biar cepat teknisnya. Jadi mic-nya bisa muter tuh nanti. Nah, dapat jatah semua. Monggo Mas. Ini nama akunnya nggak harus sama Mas ya? Monggo bebas, yang soalnya. logika dapat kreditnya yang penting. Oh ya. Pertama dia didebet ke kas 175. Oke. Uang tunai. Oke. Terus dikredit dari modal usaha, modal awal Senilai. 175 juga. Oke. Terus didebet ke aset kendaraan kalau nggak salah namanya. Oke. 350. Ya, betul. Terus dikredit dari modal awal 350 juga. Oke. Seperti Ada yang beda teman-teman? Ya, Mbak. Kalau yang kemarin kasnya didebet 175 juta. Oke. Lalu kendaraan didebet 350 juta, lalu di modal dikredit langsung totalnya 525 juta. Oke, ya. Nah, di sini ada 2 jawaban. Yang satu di double entry ya. Ini bahasanya akuntansinya double entry. Dapat kredit. Tapi kalau di total juga tadi Mbak siapa namanya? Mbak Mega. Mbak itu langsung asetnya kas, kemudian ada kendaraan ya, kemudian langsung di total kreditnya senilai sekian gitu. Nah, dua-duanya yang paling bener mana? Sebenarnya bener semua karena dua-duanya sudah balance dan secara akun sudah bener nih. Nah, prinsip double entry-nya dipakai oleh Mas ya, dipakai. Kemudian yang satu di total. Selama ini balance, nanti di bawah neraca saldo pasti ngeling semua. Jadi sebenarnya no problem gitu. Tinggal nanti kalau di dalam sistem logikanya kan double entry ini kan bisa di gross up ya, di total ya. Tapi kalau langsung itu sebenarnya juga bisa narik. Nah, kita nanti mau ngambil sesimpel apa di dalam sistem. Yang penting logikanya udah dapat semua nih dua-duanya. Ini udah oke. Fleksibel sebenarnya. Cuma kalau belum tahu akuntansi, lihat 1 lawan 2 kan bingung ya, kayak kemarin 1 lawan berapa ya kita yang di sini yang ada diskon-diskonnya itu. Itu pada saat kita masih belum menguasain benar-benar double entry-nya. Tapi kalau sudah double entry paham, di gross up nggak apa-apa. Oke, lanjut nomor 2, urut mic-nya. Kalau di nomor 2 itu ada transaksi pembelian alat tulis kantor. Iya. Dia pertama mendebit akun perlengkapan kantor itu 5 juta. Lalu dia akan mengkredit akun kas dengan nominalnya sama 5 juta juga. Oke. Ada yang beda teman-teman? Sama ya? Oke, di sini udah oke, perlengkapan dan kas. Cuma ada catatan di sini teman-teman, perlengkapan ini pengakuannya atau asumsinya di perusahaan beda-beda. Ada yang merasa ini langsung bebankan aja, soalnya beli perlengkapan kan kadang nggak juga 5 juta juga kan. Keluar ke toko kertas, beli kertas 2 rem aja kan nggak mungkin kita masukkan inventory kan. Karena konsekuensinya kita masukkan ke dalam neraca, per periode neracanya kan harus kita pastikan benar.
Kalau persediaan barang dagang pasti dilakukan stock of name. Kalau piutang dilakukan resiko, kayak kemarin kita ngukur resiko nih yang nggak ketagih yang mana. Jadi neraca itu bener-bener diasumsikan kita harus konservatif nih, harus bener angkanya di sini, jangan sampai misleading untuk pemegang saham atau misalkan stakeholdernya. Nah, jadi kadang kalau itu terlalu kecil dimasukkan ke neraca, effortnya untuk menghitung lagi kan kayaknya terlalu besar ya. Ya biasanya dibebankan aja langsung. Bisa jadi akunnya beban perlengkapan pada kas di konteks yang lain. Kalau di konteks ini oke, dimasukkan ke neraca, ditaruh di aset. Monggo Mas Heri. Kalau nanti misal pengimplementasian terhadap sistem, nah sebenarnya itu kan by modul ya berarti ya, pembeliannya pasti by modul. Kemungkinan kalau di sistem kan kita menganut salah satunya. Nah, kalau secara penggunaan sebenarnya itu lebih baik apakah user itu ditawarin dulu di waktu dia mendaftar, kamu akan menggunakan model A atau model B, dimana nanti ya seterusnya kalau dia pilih model A ya itu semuanya masuk ke persediaan, atau model B yang otomatis menjadi beban. Atau ketika dia tiap kali melakukan input pembelian dia ditawarin, ini kamu mau anggap sebagai persediaan apa langsung sebagai beban. Mohon ceknya. Terima kasih. Ya, pertanyaannya oke banget nih Mas Heri. Memang nanti pada saat kita masuk ERP, di awal waktu kita setting database bahasanya ya, biasanya juga kita ada setting policy keuangannya nih, mau pakai pengakuan yang apa. Nah, kalau terkait perlengkapan sih biasanya nggak sampai sedetail itu untuk pengakuannya, karena tinggal nanti usernya aja nih langsung jurnal di sini atau di sini gitu ya. Dimasukkan modul expense atau dimasukkan neraca, seperti itu, tergantung yang jurnal. Yang ada pilihan seperti itu, misal nanti kayak metode FIFO atau average, kemudian menggunakan metode penyusutan apa, kemudian pengakuan apa, itu nanti mungkin akan kita bahas waktu kita bahas ERP. Jadi ada memang pilihan-pilihan itu di beberapa aplikasi ya. Mungkin nggak semuanya di awal langsung disetting semua. Kadang ada yang kita login dulu, masuk, baru milih setting, di situ baru nyeting gitu. Yang di awal itu kayaknya accurate ya, menentukan awal ya waktu kita setting database ya. Kenapa Mas? Iya. Ya, kalau mau ditambahin LIFO dari misalkan kita mau nyusun LIFO ya, misal kita mau ngelengkapin, oke aja sih sebenarnya. Cuma bakal jarang yang pakai gitu. Di sini di Indonesia. Kalau memang pakai SAK. Oke, mungkin bisa dilanjut ya. Nomor 3, monggo. Di nomor 3 itu menggunakan akun kas dan peralatan sama utang usaha. Oke. Lalu untuk di debit kreditnya, kasnya itu di kredit 10. Terus perlengkapan usaha itu di debit 20. Lalu di utang usaha di kredit 10. Ini transaksinya apa Mas? Dibaca soalnya. Transaksinya adalah perusahaan membeli peralatan timbangan dan box pendingin ikan untuk kegiatan usaha senilai 20 juta. Lalu dibayar tunai 50% ya, untuk di DP dulu. Cara saya mengidentifikasi tadi itu, saya mempertanyakan apakah ada uang masuk atau keluar. Ketika ada uang masuk atau keluar, berarti ada yang terlibat dalam kas. Apakah ada aset bertambah atau berkurang? Oh, ada nih punya uang, punya box seperti itu kan. Apakah ada utang atau piutang? Oh, ada. Terus ini menggunakan akun utang. Terus pertanyaan 4, apakah ada terkait pemilik modal? Tidak. Apakah ada pengeluaran untuk operasional? Tidak. Jadi kan tadi langsung outputnya, oh ada kas, peralatan utang usaha. Saya memudahkan saya untuk mengidentifikasi, mempertanyakan itu dulu. Karena saya bingung ini akunnya apa sih sebenarnya dipakai. Kemana, gitu. Dan kemarin biasanya antara ketika beli pick up itu kan sama-sama barang, terus beli es batu ya sama barang digunakan untuk operasional. Penjelasan kemarin kalau memang itu digunakan langsung menghasilkan, maka itu jadi beban. Nah, tapi kalau beli pick up itu case-nya investasi gitu. Tapi yang kemarin pertanyaannya Mas kemarin kemarin kan sama-sama es batu gitu kan. Kalau di sini es batu sebagai beban, tapi ketika usahanya es batu itu masih belum nangkep, nanti mungkin next-nya gitu. Jadi ketika beda usaha, ketika sama-sama es batunya ternyata akunnya beda nih. Itu kemarin kan outputnya jadi inventaris
jadi aset kan ya. Iya. Tuh, jadi kayak untuk memahami itu lebih jadi banyak case ya, dan banyak memahami logika ceritanya ini gimana, siapa menerima, siapa yang mendapatkan. Oke. Ya mungkin menyambung ya. Jadi nomor 3 ini belinya kan timbangan sama box ya. Nah, pertama logika dasarnya kita juga identifikasi dulu nih. Dia itu bisnisnya bergerak di bidang apa? Apakah dagang, kemudian apakah jasa, apakah manufaktur. Oh, dia dagang nih ternyata. Yang dia jual apa? Perusahaan ini jual apa kira-kira? Udang ya. Oke, dia jualnya udang. Berarti dia perusahaan dagang dengan inventory utama adalah udang, betul ya? Selain udang, berarti tidak kita klasifikasikan sebagai persediaan barang dagang. Nah, kalau misalkan dia ternyata perusahaan yang menjual barang-barang serbaguna, misal kayak di Malang apa ya, Ogan, Santosa, Tong Market gitu. Kira-kira kalau timbangan sama box pendingin jadi apa kira-kira kalau dia beli? Persediaan. Nah itu fungsinya kita identifikasi transaksi dulu. Dia beli ini sebagai apa? Oh ternyata dia perusahaannya jual udang atau ikan. Kalau beli ini berarti sebagai penunjang operasional, berarti ini peralatan perusahaan gitu. Tapi kalau dia jual ini akan dijual lagi jadi persediaan. Tuh sederhananya seperti itu nomor 3. Oke, ada jawaban yang lain mungkin? Apa sudah sama? Next ya. Oke, nomor 4. Nomor 4, pembelian udang ke tambak sebanyak 1.500 kg. Yang utama itu persediaannya dia akan di debit 30 juta. Dia menggunakan kas untuk membayar sehingga ada kasnya itu dikredit dengan detail transaksinya adalah pembayaran udang ke tambak. Kemudian itu saja yang terjadi. Yes, oke. Jadi transaksinya cuma ada satu, beli udang dan nggak ada DP, nggak ada apa, jadi langsung kas saja ya. Oke, lanjut ke nomor 5. Dan nilainya tadi benar 30 juta karena dapat dari 1.500 dikali 20.000. Jangan bingung juga angka yang dimasukkan yang mana rupiahnya. Kadang jurang cuma 20.000 lupa dikali satuannya. Gula udang kok sedikit banget 20.000, mau masak aja berarti nggak jualan. Monggo Mas, lanjut. Untuk akun yang digunakan beban BBM sama kas. Untuk beban BBM debitnya 200.000, lalu kasnya kreditnya 200.000. Oke. Ya, ini salah satu akun yang terkait beban operasional perusahaan ya, jadi beban BBM. Jadi uangnya langsung keluar untuk menunjang operasional tadi, jadi langsung dibebankan ke perusahaan. Oke, lanjut mungkin nomor selanjutnya. Lanjut nomor 6, akunnya beban operasional pada kas. Beban operasionalnya untuk pembelian es batu, debit 750.000 dan kasnya kredit 750.000 juga. Oke. Ini berarti masuk akun beban apa tadi Mbak? Beban operasional bisa. Nanti didetailkan lagi beban es batu bisa gitu. Mungkin ada yang lain lagi beban apa gitu. Yang penting nanti walaupun akunnya macam-macam tapi dia diklasifikasikan di bawah beban operasional. Oke. Oke, next. Oke, nomor 7 itu ada udang dikirim ke pabrik ABC sebanyak 800 kilo dengan harga 30.000 per kilonya dan dibayarkan tunai oleh pabrik pada saat itu juga. Oke. Yang mana ini menurut saya melibatkan yang pertama itu ada akun pendapatan, ada akun kas ya. Kemudian ada akun persediaan dan akun HPP. Nah, untuk kas sendiri karena kita menerima uangnya itu 30.000 untuk 850 kg, jadinya uang yang diterima itu adalah 25.500.000. Ini masuk ke debit. Kemudian sisi pendapatannya itu juga ada kredit masuk sebesar 25.500.000. Nah, kemudian karena ini tadi adalah proses dikirim ya, atau saya menginterpretasikannya itu penjualan, jadinya
saya harus mengurangi persediaan saya. Sebesar berapa? 850 kg, tapi menggunakan harga 20.000 karena sebelumnya tadi ada pembelian udang kan, itu harganya 20.000. Nah, itu ada di kredit ya, karena persediaan itu aset jadi berkurang. Kemudian HPP-nya bertambah sebesar 17 juta juga. Gitu. Oke, mantap. Jadi memang di sini di presentasi kemarin belum dipresentasikan nih. Memang kemarin kan ada pertanyaan baru saya jelaskan ya. Terkait penjualan dengan metode perpetual. Nah, ada dua kemarin, periodik sama perpetual ya. Kalau periodik itu kita mencatat persediaan awal ditambah pembelian selama satu periode, biasanya 1 bulan, dikurangin persediaan akhir di akhir bulan. Contoh pada tanggal 1 persediaan ada 10 nih kayak kemarin ya. Kemudian pembelian 5, berarti 1 bulan kita punya 15 inventory. Tapi pada saat kita cek di akhir bulan tanggal 31, inventory kita 0 nih. Berarti HPP kita 15, sudah habis semua, sudah keluar semua nih barangnya. Dari 15 tadi itu penjualannya berapa, ada margin. Nah, pada saat ini kita pakai perpetual, beda. Kalau perpetual itu tiap transaksi HPP atau nilai persediaan yang mengikuti berapa. Kita cek dari persediaan yang kita masih punya nih. Kebetulan di soal ini persediaannya masih beli sekali doang, harganya masih 1. Beda nanti apabila kita sudah ada misal 2-3 kali pembelian dengan supplier yang ngasih harga berbeda. Nah, itu nanti perannya Vivo sama average. Gitu. Untuk kita menghitung nilainya. Contoh misal pembelian pertama kita beli 10 kilo, kemudian dengan harga 1.000, kemudian belum ada penjualan kita beli lagi nih, kita coba simulasi aja. Yang kedua kita beli lagi, pembelian misal, kita purchase ya, pembeliannya, misal pembelian pertama kita beli 10 kilo dengan harga 1.000 misal. Kemudian pembelian kedua kita beli lagi 10 lagi dengan harga 1.100. Secara rupiah ini kan berarti ada 10.000. Di sini ada 11.000. Nah, kita ada sales sekarang. Sales 1. Ternyata dia bisa menjual 5 kilo. Dengan harga 1.500. Berarti kan dia dapat uang 15.000. Nah, HPP-nya berapa? Ada yang mau bantu jawab? HPP atas 5 kilo. Berapa? Oh iya, salah. Berarti 7.500. Nah, HPP-nya berapa teman-teman? Pakai perpetual. Kalau per transaksi gini pasti perpetual, nggak pakai periodik. Kita pakai Vivo dulu. Kita pakai Vivo. Oke, 5.000 berarti dari mana? Kita ngambil ini dulu ya. 5 kilo dikali 1.000. Dia dapat 2.000. Nah, misal kalau average berapa? Iya, kayak kalkulator aja, monggo. Nah, jadi logikanya akhirnya ini kita total dulu, jadinya berapa? Dibagi berapa? Berapa? Nah, berarti HPP-nya berapa yang average? Berarti berapa? 5.250. Marginnya berapa berarti kalau sini?
Ya, beda kan? Nah, misal ini sales pertama ya, sales kedua dia langsung jual 15 kilo Vivo. Ngitungnya gimana? Oke. Betul. Jadi ada dua perhitungan ya. Harga satu adalah dihabiskan dulu. Tadi sisanya berapa yang awal? Berarti yang diturunkan ada 5 kali harga 1000. Terus 10 dikali 1100. Jadi totalnya ada 5000 sama 11.000. HPP-nya ada 16, marginnya ada, harga jualnya berapa berarti dari 15 ini? Misal satunya sama 1.500. 1.500 kali 15 ya, berapa totalnya? Berapa guys? Betul, berapa? Berarti 500. Marginnya berapa? Berapa? Nah, iya 16. Berapa? 6.000. Ini ya bedanya Vivo average ya. Jadi kalau average tinggal bagi aja, nanti berapapun stoknya nggak usah ngecek-ngecek sisanya yang sebelumnya. Kalau yang average, kalau yang Vivo harus ngantri. First in, first out. Jadi yang kemarin-kemarin beli awal-awal itu harus keluar dulu, baru pakai harga terbaru nanti. Gitu. Makanya paling simpel sebenarnya average. Diratani semua harganya. Dengan ada pembelian baru geser harga, pembelian baru geser harga. Gitu. Kalau Vivo harganya harus ada historinya, harga dan stok. Gitu. Monggo Mas. Misal metode Vivo, tapi ternyata ada yang transaksi pertama itu dihapus. Dengan metode Vivo, kemudian transaksi yang pertama itu ternyata dihapus. Ya. Nah, sudah terjadi transaksi kedua, transaksi pertama dihapus, otomatis kan persediaan kembali lagi. Ya. Nah, baru ada orang beli lagi dengan kuantitas misal 2 kilo seperti itu. Gimana kira? Jadi kan misal ada pembelian 1, 2, 3 gitu ya. Betul, 1, yang 2 itu. Ternyata yang kedua ini dihapus nih. Nomor 1, kalau yang ke sini nomor 1 yang dihapus. Oh ya, nomor 1 dihapus ya. Betul. Berarti kan akhirnya pertama efeknya adalah stoknya yang 5 balik lagi. 5 kembali. Ya, berarti stoknya kembali ke 10 ya. 10 ini jadi full lagi ya. 10 lagi full, betul. Ya, nanti yang di bawah akhirnya harganya naik ikut yang atas gitu. Karena stoknya balik lagi. Contoh misal pembelian pertama 5. Pembelian kedua nanti dia belinya 15 gitu. Betul. Ya. Akhirnya yang 15 harganya 10 ini 5 ini gitu. Nah, Mas kan harus ditulis jurnalnya. Untuk yang itu. Iya, karena kalau secara ini aku bilang secara manual ya. Kalau secara manual kita harus identifikasi lagi, balik lagi. Karena nggak ada dasarnya kan kita pakai harga yang awal tadi. Ini udah nggak ada. Jadi kalau misalkan kita seperti itu, transaksi kedua kan akhirnya separuh-separuh kan? Iya, betul. Nah, sedangkan stok yang di atas ada ya. Nah, stok di atas nggak bakal ketarik nanti ya kan? Iya, betul. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Atau nanti ketarik setelahnya gitu ya? Boleh aja sih sebenarnya. Yang penting yang atas nanti dihabiskan dulu. Ini kan masalah case teknis khusus gitu ya. Kalau boleh enggaknya, ya boleh aja sih kan bakal kepake juga nanti. Oke. Iya. Kalau idealnya yang awal tadi Mas. Tapi kalau memang nanti cuma beda satu transaksi ya. Kalau secara akuntansi bener salah kan nggak ono, wajar enggak. Kalau kita sebenarnya ya masih wajar, toh kepake semua nanti. Yang penting jangan sampai misal ini sampai nggak kepake sama sekali. Akhirnya kan bakal gantung terusin neraca dan harganya kan pakai harga lama murah di situ ya, diem di situ aja nggak gerak-gerak. Nah itu yang nggak wajar nanti. Oh. Tapi kalau ini suatu saat masih kepake langsung, misal satu transaksi setelahnya kepake nggak masalah kayaknya. Menghapus itu pasti pakai mekanisme jurnal Mas, nggak bisa langsung dari database hapus hilang gitu ya. Karena biasanya kalau di sistem itu
kan jurnal gitu ya, 1, 2 gitu ya. Kalau kita menghapus yang sebelumnya itu nggak ada historinya. Kalau akuntan yang benar itu kita biasanya pakai jurnal penyesuaian nih. Jadi nanti mekanismenya itu historicalnya akan menyesuaikan, bukan menghilangkan biasanya. Jadi ada ceritanya gitu. Itu lebih enak, bisa di-train. Jadi beberapa sumber akuntansi itu dia bersifat mengikat banget. Jadi ketika kita mau ngedit atau hapus gitu ya, dia akan nolak sebenarnya. Apalagi kalau transaksi barang itu tadi sudah keluar nih kondisinya misalkan ya, itu nggak bisa dihapus di transaksinya. Biasanya mau menghilangkan itu atau mengembalikan itu ke kesediaan pakai metode refund atau reboot, sehingga dia perlu kita munculkan lagi ke kesediaan kita itu. Nah itu nanti akan teridentifikasi lagi secara nilainya, karena kan bisa jadi waktu dia kembali nih, itu kan bisa jadi udah beda value ya, dalam artian udah macam itu perlu kita nilai ulang beda, sehingga kita perlu identifikasi baru, atau kan memang pakai harganya tetap, cuman dia biasanya akan teridentifikasi sebagai item baru. Sehingga beberapa ini perlakuan di masing-masing sistem kadang beda, sehingga betul kata Mas Reza tadi, yang jelas itu wajar ketika barang yang itu kembali tadi itu tetap digunakan ke depannya, tidak gantung gitu. Jadi memang tujuannya sistem akan menolak ya, secara pasar itu menolak agar kejadian-kejadian itu tidak muncul. Kalau dari cerita Mas Aji, berarti untuk barang retur itu menjadi persediaan baru berarti ya? Istilahnya kalau kita pakai Vivo, ini jadinya menjadi barang baru gitu kan? Jadi yang misal kita sudah punya stok 7 gitu ya, padahal yang 2 tadi sebenarnya itu adalah stok pembelian awal. Nah kalau ketika retur berarti ini langsung ada di atasnya 7, betul gitu kan? Betul. Ngantri lagi ya? Ngantri lagi, dia akan keluar di akhir lagi kan? Beberapa case malah itu akan muncul jadi SKU baru. Maksudnya saya gimana? Jadi ya itu tadi item baru. Oh, item baru. Itu pendekatannya masing-masing ERP beda-beda ya, nanti juga disesuaikan aja. Cuma kan kita jadi punya persediaan baru yang akan bisa kita jual ke depan. Oh, oke. Ya mungkin daripada diselipin, ya taruh baru gitu di bawahnya. Oh, ya. Daripada ribet. Ya, Jadi, makanya mekanisme jelas. menghapus ini sensitif sekali. Case-nya nggak lama, baru kemarin saya ditelepon klien, ya habis pelatihan di sini. Saya keluar kemarin ditelepon, ceritanya ada di outletnya dia nemukan dia pakai Zahir kebetulan. Lama nggak ngecek, dia waktu ngecek loh kok ada histori penghapusan transaksi penjualan dan semua penjualan yang dihapus itu secara tunai. Nah kita sebagai owner kan langsung tanda tanya tuh, kok seperti ini, dicek kok nggak ada penjualan secara kredit yang dihapus, tapi kok yang tunai-tunai saja gitu. Akhirnya muncul kecurigaan ke dua pihak, ke admin sama ke kasir, karena di penghapusan itu ternyata pinjem akun ownernya, nggak pakai akun mereka. Nah ini juga salah satu kelemahannya apabila kita ngasih akun kita ke otorisasi yang lebih bawah ke kita, bisa digunakan untuk mengaburkan suatu manipulasi gitu. Nah makanya penghapusan tadi itu harus ada historicalnya dan ada memonya biasanya. Oke, monggo Mas. Misal nih ada kasus penghapusan ini, ya. Biasanya itu kan karyawan menghapus, itu kan otorisasinya kan terbatas ya. Ya. Sebetulnya dia nggak bisa ngapus. Betul. Lebih tepatnya dia itu hanya minta untuk hapusin. Ya. Nah nanti para ownernya yang melakukan konfirmasi. Ya. Nah proses refund itu tadi itu sebenarnya itu terjadinya itu ketika si karyawan ini meminta untuk hapus atau saat konfirmasinya. Refund. Pengembalian. Ya tanggal 1 itu kasir minta ngapusin nih, Pak. Ini tolong hapusin, saya udah request. Ya. Nah nanti tanggal 3 orangnya kelupaan nih. Tinggal 3 baru dia lakukan konfirmasi. Nah proses refund atau pencatatan keuangan atas penghapusan tadi itu jadinya kapan? Pada saat di-approve biasanya itu jadi timestamp-nya di situ. Nah, ketika di-approve itu tadi kan dia kan membawa data-data di tanggal 1. Iya. Nah, siapa tahu nih di tanggal 2 ternyata entah itu stoknya atau stok inventory atau apapun itu ternyata udah habis. Oke.
nggak bisa jualan gitu ya? Iya, gampangannya gitu. Gampangannya nanti kalau di refund jadinya minus nih stoknya. Padahal sebelumnya itu kalau nggak ada transaksi yang di tanggal 2 ya baik-baik saja. Gitu. Iya. Ya memang pada saat ini aku coba menyamakan persepsi ya. Refund ini transaksinya ada apa aja Mas refund? Ngembaliin kas apa ngembaliin barang atau ngembaliin apa? Ngembaliin kas sak barangnya. Dari customer ke kita gitu. Dari anggap aja gini, kita ini melakukan pembelian. Oke. Ya. Oh, purchase ya ke supplier ya. Purchasing ya. Ada barang masuk ke kita 10 biji lah. Oke. Nah, itu di tanggal 1. Oke. Sorry. Sebelumnya udah ada barang nih ya. Udah ada barang. Lah, kemudian ya apa sih? Kok bingung. Oke, tanggal 1 kita melakukan purchasing ya. Kemudian tanggal 2 ada customer kita yang membeli barang kita. Ya, keluar distributor lah gampangannya. Lah tanggal 1 ini tadi itu ada kesalahan sebelumnya. Pak, iki apa jenenge? Ada kesalahan lah gampangnya yang mintanya itu dihapus. Nah, ternyata si ownernya ini tadi baru melakukan approve pembatalan itu di tanggal 3, di mana di tanggal 2 itu barang kita itu udah terjual. Nah, boleh stoknya ini nanti kan ketika itu tadi pembatalannya dikonfirmasi, stok kita kan jadinya persediaan kita jadinya minus ini karena udah kepotong di tanggal 2 itu tadi. Begitu. Nah, itu pripun. Iya. Kalau memang konfirmasinya di akhir lo ya, bukan apa namanya pencatatannya dilakukan saat konfirmasi. Kalau memang kondisi inventory-nya kita pada saat itu cuma dari satu transaksi tadi, bakal jadi minus ya. Tapi kalau misalkan memang kondisi seperti itu, biasanya kalau untuk refund kita kan akan mengkaitkan ke inventory mana yang akan dikembalikan. Kalau itu kosong, kayaknya nggak bisa di refund karena kita biasanya narik barang itu akan kita hapus, akan kita nolkan, bahasanya gitu ya. Misal inventory kita 10 nih, kemarin udah tanggal 2 kejual 10, kita tanggal 3 mau nge-refund 10, itu kok kayaknya kalau kita pakai modul refund nggak bisa karena sudah nggak ada. Gitu. Berarti pengecekannya nggak hanya dari catatan keuangan, dari beneran stoknya juga itu juga biasanya ngaitkan ke namanya item atau SKU-nya gitu. SKU mana yang mau dikembalikan kan gitu. Bisa jadi minus kalau kita pakai jurnal umum langsung terabas. Langsung kita debit persediaan A, dikurangi di kreditnya, terus kasnya kita mengurangin penjualannya atau misalkan apanya gitu ya. Jadi lawannya nanti disesuaikan atau utangnya misal kita hapus. Itu bisa kalau di jurnal umum. Tapi kalau di modul kita narik inventory-nya apa yang mau dihapus. Kalau inventory kita masih banyak, bisa jadi terjadi. Kalau nggak cuma jadi dari satu transaksi tadi, Mas. Gitu. Oke, lanjut. Ya, monggo. Lanjut ya. Mas Haji mau nambahkan, monggo. Ini aja mungkin gini Mas. Di beberapa sistem itu ketika barang itu terjual kan dia sering ke modul yang lain, modul penjualan. Dia akan ketika kita request untuk pembatalan atas item itu tadi misalkan ya, itu akan ditolak oleh sistem sebenarnya karena ini sudah lebih ke penjualan yang lain. Jadi untuk bisa kita hapus ini, dia akan request untuk hapus semuanya. Beberapa sistem ya, mungkin aku bisa lain itu dari penjualannya dia dihapus sehingga baru di refund. Transaksi yang relate sama konsumen tadi itu akan hilang semuanya. Jadi kita bisa sekali kayak gitu kalau memang mau cara mainnya pembatalan ya. Maka dari itu sama sistem itu ditolak agar harapannya itu pakai mekanisme refund tadi. Sehingga mungkin ada kembali sekarang seperti apa tinggal disahkannya. Karena kan kita perlu lihat pergerakan barangnya ceritanya. Itu yang penting. Mulai incoming sama outgoingnya, akhirnya kalau sudah keluar udah outgoingnya dihapus, incomingnya juga dihapus. Oke. Agak radikal ya. Gak apa-apa, tapi pernah terjadi juga. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Di tanggal 8 Januari ada kegiatan perusahaan membeli solar untuk kebutuhan mengirim gudang ke pabrik dengan nilai pembelian solar 200.000. Oke, beli bensin lagi ya ini ya? Ya, akunnya itu beban BBM dan kas.
Beban BBM-nya di debit 200.000 dan kasnya di kredit 200.000. Oke, ya sederhana ini, beli bahan baku lagi, beli BBM lagi. Bisa next lagi. Di tanggal 9 ada pembelian udang ke tambak sebanyak 830 kilo dengan harga per kilonya 20.000. Untuk akunnya ada akun persediaan sama akun kas. Akun persediaan mendebet sebesar 16.600.000, akun kasnya mengkredit sebanyak 16.600.000. Oke, dikalikan ya 830 kali 20.000 seperti yang sebelumnya. Oke, persediaan pada kas. Oke, untuk soal nomor 10 yaitu pembelian es untuk mendinginkan udang sebanyak 1000 kilo es dengan harga 500 per kilonya. Nah, ini adalah beban catatan jurnalnya akhirnya beban es batu terhadap kas. Di mana didebit sebesar 500.000 untuk beban es batu dan kasnya juga 500.000. Oke. Lanjut. Nomor 11, perusahaan menjual udang ke pabrik ABC sejumlah 580 kilo dengan harga 30.000 per kilo, dibayar 50% tunai dan sisanya masih menjadi piutang. Pencatatannya untuk akun persediaan di kredit sebanyak 11.600.000. HPP-nya di debit 11.600.000 juga. Pendapatan sebesar 17.400 di kredit. Kemudian masuk kas di debit 8.700.000, kemudian masuk akun piutang di debit 8.700.000. Oke. Ya, betul Mas. Jadi di sini lebih kompleks dari sebelumnya ya, penjualan kredit lagi ya. Jadi ada dua jurnal, yang pertama penjualan, yang terkait penjualan itu salesnya ada kas sama piutang ya, karena 50%. Kemudian salesnya sekian, di bawah ngitung HPP lagi karena perpetual ya, kita sudah ada informasi HPP. Di jurnal juga mengurangi persediaan, memunculkan harga pokok penjualan. Oke, next. Oh iya, mau gak Mas Heri? Kalau aku lihat dari teman-teman tadi ada, kalau aku lihat dari punya teman-teman tadi juga sama punya aku juga, kadang-kadang ada perbedaan dalam mengurutkan penjurnalan. Lah itu sebenarnya apakah ada aturan khusus atau diperbolehkan memang pengurutannya berbeda? Contoh itu misal kayak tadi barusan kayak di Mas Iqbal contohnya, itu kan menyebutkan kayak persediaan dulu nih di kredit. Nah, kemudian waktu juga dari pendapatan menyebutkan pendapatan di kredit baru kas piutang. Kemudian nanti kayak di teman-teman yang lain tadi ada yang kasnya di debit dulu disebutkan kayak gitu. Nah, itu apakah ada aturan khususnya atau boleh berbeda gitu? Secara umum sebenarnya kalau orang akuntansi dengar yang disebut kredit dulu itu agak geli gimana gitu Mas. Soalnya kan dasarnya gimana? Dia biasa dengar gini, jurnal itu biasanya yang disebutkan itu debitnya dulu pada kredit. Contoh yang di sinilah. Yang disebutkan misal pada jurnal ini dia kan beli es batu, bayarnya kas 200 tadi berapa ya? 500 ya yang Mas Heri tadi. Nyebutnya itu biasanya beban es batu pada kas senilai sekian gitu. Debitnya sekian, kreditnya sekian. Jadi debitnya pada kredit, debit pada kredit, debit pada kredit. Untuk apa? Memunculkan kebiasaan juga biar kita nggak lupa logika debit kreditnya. Kalau kita bolak-balik kredit dulu sama debit, mungkin kita oke, tapi lama-kelamaan kadang kita nanti bingung lagi yang debit mana yang kredit mana gitu. Makanya itu biasanya sih kalau aturannya kalau kita paham it's fine aja ya. Cuma biasanya memang debit ke kredit untuk biar kita biasa. Dari penulisan kalau dari kita nyebutkan sih mungkin masih ya fleksibel lah ya. Tapi kalau tulisan bener-bener debit sama kredit kiri kanannya itu harus sama. Yang di debit pasti di kredit di kiri ya, kreditnya di kanan. Pasti seperti itu, nggak pernah dibolak-balik. Soalnya tampilan neraca pun kalau di laporan keuangan, kalau yang kanan kiri, asetnya kan pasti di kiri ya, liabilitas ekuitasnya di kanan kan pasti. Nggak pernah ada lihat ekuitas sama liabilitas di baliknya atau aset di baliknya tuh enggak. Ya betul, makanya kemarin waktu contoh dari jurnal yang ada jurnal umum tuh, hutangnya kan ada di debit ya, ternyata yang ngurangin utang dia di sebelah kiri soalnya ada kasnya keluar, utangnya berkurang. Jadi debit kreditnya juga pasti penulisannya seperti itu, debit dulu baru kredit.
Walaupun disejajarkan gini pasti yang di atas debit dulu kreditnya, kemudian debit kredit. Nah, kayaknya kan ini akhirnya munculnya debit dulu kredit, debit kredit. Contoh yang di situ kalau misal debitnya dihabiskan, itu yang HPP itu kenapa nggak ditulis dulu sebelum pendapatan? Oh, yang nomor 11 ini ya. Nah, ini juga pada saat kita menjurnal sales ya, itu akan ada 2 set jurnal ya. Biasanya set penjualan dulu ditampilkan, baru yang HBP-nya gitu. Kelompokkan per setnya dulu. Iya, betul. Kan double entry ya, jadi satu transaksi itu akan ada double entry, debit kredit, ditampilkan dulu setnya, baru yang lain itu biasanya. Ngikut satu transaksi. Iya, siap. Monggo lanjut. Nomor 12, tanggal 12 Januari 2020, perusahaan membeli solar untuk kebutuhan mengirim udang ke pabrik dengan tunai 200.000. Jadi untuk jurnalnya beban BBM pada kas. Jadi akun beban BBM mendebit 200.000 dan kas mengkredit 200.000. Iya. Sama ya, transaksi ini udah berulang sekitar 3 kali nih. Banyak banget keluarnya karena dia kirim-kirim. Oke, lanjut. Soal nomor 13, di pertanggal 13 perusahaan membayar 3 gaji pegawai minggu kedua masing-masing Rp1.500.000. Untuk penjurnalannya itu ada beban gaji pada kas, di mana beban gajinya di debit sebanyak 4.500.000, lalu kasnya dikredit sebanyak 4.500.000. Oke, nggak ada yang terjebak ya, nggak ada yang beban gaji cuma 1,5 juta ya, dikali 3 orang jadi 4,5 juta. Oke, lanjut dari belakang lagi mungkin, monggo. Tanggal 14 Januari, ada rapat beli konsumsi senilai 270. Oke. Jurnalnya beban konsumsi pada kas, beban konsumsi di debit 275, ya. Kasnya di kredit 275 juga. Oke. Beban konsumsi pada kas. Lanjut. Ini nomor 17 yang nggak ada soalnya kemarin ya. Oke, oh ya 15. Untuk yang nomor 15 itu di 15 Januari 2020 perusahaan membayar beban listrik senilai 250.000, beban air 125.000 dan beban wifi 350.000. Nah, kemudian untuk di jurnalnya berarti di sini kita punya 3 set transaksi ya. Yang pertama itu ada debit pada akun beban listrik sebesar 250.000. Kemudian kredit dari kas sebesar 250.000. Lalu set yang kedua itu ada debit di akun beban PDAM 125.000 dan kredit di kas 125.000. Lalu set yang ketiga itu ada debit di beban internet 350.000 dan kredit di kas 350.000. Oke, bisa lanjut. Yang di atau ada pertanyaan monggo. Oke, ini kalau di case contohnya di Mas Dimas tadi sebenarnya kan beban itu ada 3 ya, air, listrik, wifi. Nah, kadang-kadang itu ada seorang pengusaha itu yang mengelompokkan ini dimasukkan ke beban operasional saja. Nah, misal seperti itu. Nah, sebenarnya idealnya itu apakah secara pencatatan akuntansi itu dikelompokkan saja di beban operasional atau di breakdown satu-satu. Nah, karena ini ada case juga ketika nanti di inventory. Ketika kayak tadi contohnya usaha kayak toeng ataupun itu apa yang jual peralatan gitu, ada yang memang mengeluarkan inventory-nya, akunnya pun juga sesuai dengan namanya. Misal nanti ada akun aset siwur, akun aset meja, akun aset, nah semuanya sampai ada 3.000, 1.000 di situ. Nah, ada yang menginginkan seperti itu dan itu memang pernah terjadi gitu sih. Nah, sebenarnya yang ideal yang mana, kekurangan dan kelebihannya apa masing-masing. Oke. Terima kasih. Pengelompokan transaksi ya.
Nah, sebenarnya betul dari transaksi tadi itu kan ada 3, listrik, air, wifi, betul ya. Transaksi ini tergantung dari ownernya mau evaluasi expense-nya sedetail apa. 3 ini sebenarnya satu sifat nih, bisa masuk ke beban utilitas sebelum operasional biasanya ya. Kalau ke operasional itu terlalu luas, biasanya kita juga kalau ke klien bisa dibilang meminimalisir dimasukkan ke beban operasional. Karena itu bisa dibilang COA kemarin, chart of account, kan ada level-levelnya ya. Nah, level beban operasional itu agak di atas nih. Kemudian ada setelah beban operasional, level di bawahnya mungkin ada sales and marketing expense, personalia expense mungkin, kemudian administration cost, IT cost, nah utility cost. Nah, di dalam utility cost nanti akan ke breakdown ada air, listrik, wifi, dan lain-lain lah yang kecil-kecil itu. Nah, standarnya mau dikelompokkan seperti apa sesuai kebutuhan perusahaan sebenarnya Mas. Mau sedetail apa dari biaya-biaya tadi. Kalau misalkan ternyata wes aku pakainya akun utility cost saja nggak tak breakdown, berarti nyampurnya di sana. Cuma kurang lebihnya apa? Jadi kita kurang bisa tahu kenaikan penurunan biaya listrik, air, wifi tiap bulan, kewajaran naik turunnya akhirnya kita nggak tahu. Kita tahunya cuma utility naik atau turun. Kalau kita mau tahu masing-masingnya, akhirnya nanti kita klik utility-nya, kan muncul nih bertambah berkurangnya tiap bulan. Kita ngeklik detailsnya nanti bukti transaksinya. Oh ternyata ini ada dari 3 bukti transaksi, airku sekian, listrikku sekian. Jadi agak lama tracingnya kalau di gross up gitu. Tapi kalau di masing-masing tracingnya enak. Nah kurang lebihnya itu. Nah kalau case-nya perusahaan yang seperti tadi, Ogan, penjualannya satu-satu nih ya. Kalau retail pasti satu-satu karena ngehit ke inventory ke masing-masing. Kalau dikelompokkan, misal ada orang bawa troli satu, barangnya buahnya total penjualan 5 juta gitu ya. Kalau 5 juta langsung pada sales, oke, tinggal HPP-nya nih. HPP kan pada inventory. Kita nggak bisa bulking di sana. Inventory-nya pun tuh harus ngehit satu-satu biar nanti bisa di modul stock of name-nya jalan. Gitu. Soalnya di modul inventory kan ada modul misal audit stock atau stock of name gitu ya. Itu nanti kita akan mengecek centang-centang mungkin sama ada proses manual ngecek fisik kan. Nah kalau kita langsung total dikurangin kita nggak tahu mana yang berkurang. Nah retail itu pasti satu-satu. Berarti kalau di COA-nya berarti kode akunnya itu bisa nyampe ribuan. Iya, sub COA-nya nanti kan makanya COA itu ada level ya 1 sampai 5 mungkin ya 1, 2, 3, 4. Nah inventory yang ditampilkan di laporan keuangan biasanya ditampilkan itu cuma sampai level 4 sampai level 3. Level 1 kan aset lancar. Kemudian level 3-nya adalah misal aset persediaan itu ya. Level 4-nya mungkin persediaan bahan baku, persediaan apa. Nah, level 5-nya itu nama barangnya biasanya. Nah, level 5 ini biasanya yang jarang ditampilkan langsung persediaan berapa gitu. Tapi secara sistem level 5-nya ada untuk apa? Otomasi di POS-nya gitu, ngambil ke situ nanti. Jadi waktu barang masuk purchase, akhirnya kan kita beli ada banyak barang nih. Pasti kan input satu-satu nanti SKU. Kalau sudah masuk pasti jadi COA dan COA itu nanti akan dibuat proses sistem gitu. Gitu gambarannya. Makanya proses manual di retail tuh ribet banget. Makanya orang retail tuh jarang hitung satu-satu kan. Pokok ya pakai feeling aja barangku tinggal sekian-sekian, tapi akhirnya banyak barang hilang dan rusak. Nah, repot. Makanya perusahaan yang memang butuh banget sistem tuh retail malah sebenarnya. Karena perputarannya cepat dan butuh bantuan sistem. Salah satunya selain retail ya resto. Resto itu kayak pabrik, tapi tiap hari produksi, tiap hari kulaan ya kan. Kalau pabrik yang bener-bener pabrik, kadang purchasing itu sebulan bisa diprediksi kan, sudah ada PPIC kan, Product Planning Inventory Control. Jadi tahu selama sebulan sini saya akan melakukan produksi seminggu misal 4 kali gitu. Berarti kan 4 kali produksi ini, kalau misal dikalikan sebulan, saya butuh inventory senilai sekian, timingnya ini, jadi kan lebih enak kan. Kalau resto, tiap hari kan dia bikin planning. Terus waste-nya tiap hari ya dibuang, nah itu penyesuaian-penyesuaiannya banyak, butuh banget sistem. Oke. Mungkin bisa lanjut? Di nomor 16, pemilik usaha mengambil uang di kas perusahaan untuk keperluan pribadinya senilai 2 juta. Nah yang akun yang terlibat itu kas sama prive. Ya, di debit itu privenya 2 juta, kepada kredit kas 2 juta. Ya, betul. Prive kenapa di debit Mas, kira-kira?
Kenapa di debit? Karena pemilik menyetor atau mengambil uang itu masuk memakai akun modal atau prive. Berarti kan dia mengambil uang, berarti menggunakan prive ketika menyetor modal. Oke, jadi prive itu pengertiannya adalah betul owner mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi sudah benar-benar keluar dari bisnis ya uangnya tadi ya. Ini cuma bisa dilakukan di industri yang memang badan hukumnya masih perorangan dan CV. Kalau PT namanya dividen, nggak bisa seenaknya juga ngambilnya, harus RUPS, rapat umum pemegang saham dulu, disepakati semua pemegang saham bahwa uang ini bisa dibagi profitnya. Oke, mungkin lanjut. Ya. Oh iya, kemarin yang langsung jawaban ya. Ya, langsung 18 saja. Mungkin saya bacakan aja 17 ya. Jadi nomor 17 itu perusahaan bayar utang dari perusahaan ABC bayar ke Bahari dan menyetorkan senilai 5 juta. Kan ini kita sebagai Bahari atau ABC kemarin? Bahari, berarti kan ini transaksi hutang atau transaksi piutang kalau dari sisi Bahari? Piutang, betul. Kita nagih piutang. Piutang kita berkurang, terus kasnya bertambah. Jadi kas pada piutang senilai 5 juta. Oke, mungkin bisa next ke 18. Oke. Untuk 18 Januari itu perusahaan menjual udang ke PT ILM sebanyak 500 kg dengan harga 30.000. Bayarnya untungnya tunai. Oke. Jadi yang terlibat di sini ada kas dan pendapatan atas penjualan udang 500 kg sejumlah 15 juta rupiah. Kemudian untuk HPP-nya kebetulan di atas tadi nggak ada perubahan atau nggak ada pembelian lagi ya dengan harga selain 20.000. Jadinya HPP-nya pakai harga 20.000, di mana itu kalau di total adalah 10 juta, itu mengurangi persediaan terhadap HPP. Oke, HPP pada persediaannya 10 juta ya. Oke, betul. Ada pertanyaan mungkin? Kita lanjut? Lanjut ya? Lanjut. Oke, lanjut. Di tanggal 19, perusahaan membeli solar untuk kebutuhan mengirim udang ke pabrik dengan nilai pembelian solar 200.000. Jadi untuk akunnya beban BBM pada kas, debitnya 200.000 dan kreditnya juga 200.000. Oke, terulang lagi transaksi ini. Oke, lanjut. Nomor 20. Nomor 20 dilakukan stock of name atas perlengkapan ATK kantor dengan sisa 3 juta terpakai sebesar 2 juta. Oke. Akun yang digunakan perlengkapan kantor, kredit perlengkapan kantor, ya kreditnya 2 juta, lalu beban operasional debitnya 2 juta. Oke. Ada yang lain mungkin? Dari nomor 20 terkait stock of name perlengkapan. Nah, jadi terkait perlengkapan ya, perlengkapan atau kalau istilahnya supplies. Jadi waktu kita kemarin di atasnya itu kan sempat beli perlengkapan ya, tanggal berapa itu? Itu beli berapa waktu itu perlengkapannya? 5 juta, berarti jurnalnya kan perlengkapan pada kas ya, senilai 5 juta. Nah, pada saat tanggal 31, nah kita melakukan stock of name nih. Ada yang belum paham istilah stock of name? Stock of name itu pada saat kita mengecek ulang total atau quantity
sesuatu lah di perusahaan. Contoh dari stoknya, stock of name. Kalau di kalimatnya diganti, misal aset of name, cash of name, kita mengecek ulang nominalnya ada berapa. Biasanya dilakukan tiap bulan, akhir bulan untuk memastikan angka neraca kita benar. Kalau stock of name ya stoknya dicek. Nah, kondisi ini kita ngecek nilai perlengkapan nih. Nilai perlengkapannya ada berapa. Setelah dilakukan stock of name, perlengkapannya ada berapa tadi sisanya? Sisanya berapa? 2 juta. Ada sisa senilai 3 juta. Berarti terpakai 2 juta. Oke. Jurnalnya gimana? Beban perlengkapan pada perlengkapan senilai yang diambil yang terpakai. Nah, efeknya apa? Di buku besar kita pakai yang T-account ya. Di sini supplies-nya, perlengkapannya. Waktu kita beli, akhirnya kan bertambah di debit ya. Ini debit, ini kredit. 5 juta. Pada saat di stock of name, nah perlengkapannya kan akhirnya di kredit ya. Dikurangin 2 juta. Nah, saldonya akhirnya ada 3. Nah, jadi yang boleh ditampilkan di neraca adalah 3 juta. Sisanya. Yang 2 juta nanti ini masuk ke laba rugi jadi beban perlengkapan. Gitu. Oke, jelas ya? Oke, next mungkin. Yang selanjutnya terakhir ya. Nomor 21 ya. Aduh. Tanggal 31 Januari terkait 21 Januari ya. 31 Januari perusahaan menyewa ruko ya. Iya. Ini sewa dibayar di muka, debit pada kas, kredit senilai 12 juta. Oke. Nah, ini Mas, jadi kita ngecek dulu nih informasinya. Pemilik belum menagihkan nilai kontraknya, tapi kita sudah tanda tangan kontrak gitu. Berarti kita sudah dapat hak atas sewa, tapi kas kita belum keluar nih, kita belum bayar. Nah, jurnalnya gimana kira-kira? Betul, pada hutang, karena kasnya belum keluar. Kita muncul hutang senilai 12 juta. Betul, di kredit, karena bertambah di kredit. Ya, ini bisa masuk di hutang sewa langsung. Kita catat spesifik di hutang sewa. Atau kalau masuk ke utang usaha itu biasanya spesifik ke utang yang hubungannya dengan pembelian bahan baku misal. Ini kita masukkan utang usaha karena kita anggap sebagai operasional pun juga oke. Tapi kalau kita spesifik ini hutang terkait sewa, pembayaran pembayaran ruko gitu. Ya udah kita utang sewa biar kita tahu. Fleksibel sebenarnya, yang penting informasinya bisa membantu kita untuk ingat-ingat nih utang atas apa waktu kita baca laporan keuangan. Jadi di hutang sewa seperti tadi, bisa jadi hutang sewa itu parent, di bawahnya hutang sewa A, B, hutang sewa A, hutang sewa B, hutang sewa C, bisa di breakdown lagi nanti. Tergantung dari akuntannya nanti setting cowoknya gimana, mau didetailkan seperti apa. Untuk yang apa ini Mas? Ya, membedakan. Utang jangka panjang itu biasanya lebih dari setahun, kalau utang jangka pendek itu kurang dari setahun udah lunas. Gitu. Oke. Nah, kemudian terkait yang sewa tadi, ada satu jurnal lagi yang muncul karena ini kan tanggal 31 ya. Kita di sini
ibaratnya kita pada bulan Januari ya. Di sini kan kita startnya 1 Januari. Nah, ada jurnal yang muncul pada saat tanggal 31 Januari, yaitu kita mengakui beban sewa untuk 1 bulan teman-teman. Karena kita sudah berjalan 1 bulan sewanya. Tadi kan betul jurnalnya sewa dibayar di muka pada hutang. Hutang sewa atau usaha senilai 12 juta. Pada tanggal 1 Januari. Nah, tanggal 31 Januari kita bisa mengakui jurnal penyesuaian atas pengakuan sewa selama 1 bulan nih, udah 31 hari kan. Ini 12 bisa kita bagi masa sewa. Nah, ini kan untuk 1 tahun. 12 juta berarti dibagi 12. Muncul 1 juta per bulannya. Jadi kita menjurnal beban sewa pada, betul, sewa dibayar di muka senilai 1 juta. Nanti untuk buku besarnya GL terkait sewa dibayar di muka, berarti kan pada saat awal kita muncul nih sekian, sewa dibayar di mukanya ada 12 juta pada tanggal 1, kemudian pada saat tanggal 31 kita kurangin, di kanan kita ngurangin, kita ada 1 juta, kurangin tinggal 11 juta nanti di neraca bulan Januari tanggal 31. Kalau masih, kenapa? Ini jadi pada saat awal kita ini belum keluar kas sama sekali nih, betul ya? Masih hutang, kita belum bayar hutang. Tapi kita sudah ada beban sewa. Kenapa? Kemarin kan kita kayak metode pengakuan pendapatan sama beban itu bisa kita akui pada saat manfaat sudah dirasakan ya. Nah, kita sudah merasakan sewa senilai selama 1 bulan nih, udah bisa kita bebankan walaupun kasnya belum keluar. Iya, kita juga belum bayar. Tapi kan secara kontrak kita sudah bisa mengakui ini sebagai aset kita, karena secara kontrak kita udah pegang kontraknya, kita sewa di sini udah jalan sebulan. Betul, bisa dibandingkan. Cuma memang kalau secara real jarang bisa kayak gini, sewa belum bayar ya kan. Biasanya langsung kas gitu. Mau masuk bayar dulu kan gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Oke. Kemudian bisa dibukakan ke tampilan jurnalnya ya. Nah, tampilan jurnalnya kalau sudah terinput semua, proses yang kita lakukan adalah di bawah. Kita cek dulu semuanya udah masuk. Kita ke bawah. Nah, kita cek sudah balance atau belum ya. Ini tampilannya beda nih. Ditotalkan dulu. 725.650. Ya, ya berarti ada akun yang belum terjurnal berarti. Ya, ini nanti kita kirimkan, bisa buat koreksi teman-teman ya. Nah, intinya itu yang awal, yang atas ini sampai sini adalah jurnal jurnal umum ya. Kita cek di sana sudah balance atau belum. Kalau sudah balance berarti kita next ke bikin buku besarnya nih. Nah, buku besar kas. Nah, transaksi yang paling banyak pasti buku besar kas ya. Kita masukkan nih. Ada transaksi-transaksi awal keterangannya jangan lupa dimasukkan, tanggalnya juga jangan lupa dimasukkan. Karena tanggal itu bisa buat tracing nanti tanggal berapa transaksi ini terjadi. Debit kreditnya juga sama, saldonya langsung dirumus, monggo dicek nominalnya berapa, sehingga nanti di saldo akhirnya ketahuan kasnya berapa. Ternyata kas di akhirnya ada sekian. Sama dengan transaksi-transaksi yang lain juga kita cek nih ada apa, jangan lupa debit kreditnya jangan sampai salah kamar. Tuh. Oke, mungkin setelah ini semua sudah selesai, dibuka neraca saldonya. Nah, kemarin di sini udah rumus ya, ini kan narik ya. Atau misalkan diisi manual sebenarnya nggak masalah. Jadi di sini juga sama, ada debit sama kredit, dan juga ada saldonya, totalnya berapa untuk tahu nilai total masing-masingnya ya.
kemudian ke bawah. Sama nih, kita cek juga balancingnya di neraca saldo, balance enggak. Ini bisa diabaikan lah ini. 720 sampai 650 ini kita buat kontrol. Nah, itu buat nilainya berapa. Oke, setelah jadi, nah laporan keuangannya laba rugi ini ngambil angka-angka yang ada di trial balance tadi, teman-teman. Jadi trial balance itu mengelompokkan semua akun-akun debit kredit yang ada di buku besar. Sebenarnya bisa aja bypass ngambil, cuma kita akhirnya nggak bisa cek balancingnya lagi kan. Jadi kita ceknya itu di jurnal, kita cek balancing debit kreditnya. Kemudian di buku besar, di GL, dicek lagi balance nggak waktu narik dari masing-masing jurnal. Kemudian ada trial balance, namanya aja kan trial balance ya. Trial kan mau nyoba, balancing ya, neraca saldo diartikan sini. Di neraca saldo karena ada neraca, di sana debit kreditnya kita bandingkan juga udah balance atau belum. Kalau sudah balance, akhirnya nanti akan ditarik angka-angkanya ke beberapa laporan. Angka-angka sementara akan ditarik ke laporan laba rugi. Coba bukakan laba ruginya maksudnya. Nah, kayak seperti pendapatan, HPP, beban-beban. Kenapa disebut akun sementara? Karena nggak boleh dibawa ke bulan selanjutnya kan? Bulan selanjutnya biar muncul lagi. Biar bulan selanjutnya itu pendapatan-pendapatan yang diakuin itu ya sesuai dengan keadaan kondisi per bulan tersebut. Kemudian kalau akun-akun yang tetap itu adalah akun-akun neraca yang tiap bulan itu akan ikut ke bulan-bulan selanjutnya. Contoh seperti kas, piutang, perlengkapan, persediaan kan akan jadi saldo awal periode selanjutnya nanti. Angkanya nggak boleh hilang malah kalau aset-aset ini. Karena asetnya masuk, hutang dan modal yang mengikuti juga masuk. Utangnya ada berapa, kemudian modalnya ada berapa. Itu akun-akun tetap. Kalau akun sementara tadi di laba rugi. Nah, dari sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Terkait alur berpikirnya. Jadi tujuan format ini adalah kita biar tahu nih dari transaksi debit kredit di jurnal larinya kemana sampai jadi laporan. Jadi masuk ke buku besar dulu, dikelompokkan semua ke dalam satu akun, terus kita tahu saldonya berapa. Saldo itu kita bandingkan lagi debit sama kreditnya dari semua GL yang ada. Kalau udah dari sana ketemu dari neraca saldo, kita baru ngambil ke laporan keuangan. Sebenarnya kalau pertanyaannya nih, kalau kita bisa ngerumus, bisa nggak dari laporan keuangan langsung ngambil ke jurnal? Ya bisa aja. Cuma kita nggak ada proses memastikan di beberapa, kita juga nggak tahu kalau misalkan pengen tahu nih, kas ini pergerakannya gimana. Nah kita kan butuh GL ya. Gitu. Karena GL ini sama kemarin, jurnal GL sama neraca saldo, kata kunci yang sama dari fungsi-fungsinya kan adalah audit trail ya. Karena laporan keuangan ini kan bisa dibilang kita baca sejarah ya, historical ke belakang. Semakin detail penjelasannya, kita semakin tahu cerita ke belakang itu buat ingat-ingat nih. Buat memastikan ceritanya. Ya kayak saya cerita kemarin yang nyusun laporan keuangan 2016 sampai 2021. 2016 kan udah banyak yang lupa, akhirnya transaksi keluar masuknya kita taruh di pendapatan lain-lain atau beban lain-lain. Karena kita nggak tahu ini apa gitu. Tapi kalau tahu, kita bisa ngambil keputusan lebih tepat lagi. Oke, mungkin itu terkait soal kemarin. Mungkin ada yang ditanyakan dulu? Sudah? Kalau sudah, hari ini nanti saya juga akan dibantu teman-teman ya untuk presentasi juga terkait aplikasi-aplikasi dari 4 kelompok ini yang ada. Nah, mungkin aplikasinya apa aja nih? Kelompoknya ada berapa? 4 ya? 1, 2, 3, 4. Yang journal.id 1, kemudian Kledo, terus Accurate. Belakang berarti QuickBook ya. Ya wis, oke. Mungkin kita bisa next ke presentnya dulu. Oke. Nah, tujuan kita hari ini yang pertama memahami alur siklus akuntansi dalam ERP. Kalau kemarin kan kita status siklus akuntansi berdasarkan teori ya. Nah, di ERP itu implementasinya bisa beda-beda, yang penting prinsip sama standar keuangannya dipegang. Kemudian simulasi kita tetap, nanti presentasi dan diskusi antar kelompok kalau memungkinkan hari ini, tapi kalau nggak memungkinkan bisa dilanjut besok. Gitu. Yang penting hari ini nanti banyak praktek, banyak diskusi terkait masing-masing aplikasinya.
Oke, next. Nah, di sini ada perbandingan-perbandingan, mungkin bisa dibantu Mas Haji untuk menjelaskan ini ya. Ya, oke. Tak bantu untuk operasi. Oke, mungkin change player ya, spesial. Ganti dulu. Kenapa? Oh iya. Senggol kayak ini senggol. Nah. Oke, jadi di depan ini sudah ditampilkan terkait dengan sebenarnya ini bersifat apa istilahnya ya, cuma summary aja lah sebenarnya. Jadi di sini tuh menampilkan Journal ID, Accurate Online, Kledo, QuickBooks itu kapasitasnya mereka itu bisa atau enggak di masing-masing fitur ini. Nah, kebanyakan sih sekarang di dewasa ini semuanya siklus-siklus akuntansi itu software akuntansi itu sudah mengakomodasi semuanya lah. Meskipun dulu dalam perkembangannya pertama kali dia launching gitu ya, misalkan Kledo waktu itu pertama kali launching, banyak fitur-fitur yang dia belum bisa, tapi dia udah mulai jalan dulu gitu. Cuman semakin bertambah tahun dia mulai nambah satu fitur gitu. Cuman tak rasa di 2025 ini semua software akuntansi sudah punya semua fiturnya. Jadi mungkin secara umum itu kayak penggunaan target penggunanya, misalkan Journal ID itu sampai ke perusahaan menengah, kalau Accurate Online juga menengah, kalau Kledo itu lebih ke startup dia pemakaiannya. Begitu pula juga dengan kalau QuickBooks ini lebih ke perusahaan besar. Yang dimaksud target pengguna ini setelah kita kan bukan pemilik 4 software itu ya sebenarnya, kita juga pengguna sebenarnya. Jadi kalau dari pengalaman kami memang pembeda dari keempat ini lebih ke arah engine-nya. Jadi kecepatan dari kalau kita mau input nge-blast langsung 3000 jurnal gitu ya, kecepatan di tiga-tiganya itu kadang beda gitu. Kalau dari pengalaman kita ya, mungkin di Journal ID dia bisa punya waktu dalam kurun menit gitu sudah bisa input. Cuman di Kledo dia bahkan bisa sampai besoknya baru ke input tuh seluruh transaksi 3000 yang baru gitu. Nah mungkin itu dulu awal-awal, cuman mungkin kalau saat ini sudah mulai improve lah dia, harganya juga mulai disesuaikan. Begitu pula juga dengan adanya multi currency, multi cabang, laporan keuangannya sudah mulai lengkap semuanya, manajemen persediaan, manajemen aset tetap, faktur dan penagihan ini berhubungan dengan integrasi perpajakan. Lalu beberapa software akuntansi sekarang sudah mengakomodasi terkait payroll dan gaji, karena memang perhitungan secara akuntansinya cukup rumit di sini. Lalu juga ada integrasi perbankan, di mana mereka kadang sudah bisa tuh integrasi sama bank-bank tertentu, sehingga laporan keuangan dari bank itu juga bisa langsung diimport nih ke laporan software akuntansinya, sehingga user itu tinggal identifikasi aja nih per transaksi-transaksi itu dia tujuannya untuk apa, bisa kayak gitu. Jadi kalau kita bahas siklus kemarin itu kan ada misalkan kita tadi kan kebetulan soal-soal jurnalnya kan langsung bayar tunai semuanya gitu ya. Ketika itu tadi ada pembayaran yang terpisah gitu misalkan, itu modul pembayarannya kita bisa import dari bank, tinggal kita cari pembayaran tersebut atas transaksi yang mana. Beberapa fitur udah bisa kayak gitu. Cuman aku nggak jelasin secara detail dulu. Lalu di sini juga ada akses penggunaan multi level di sini yang kemarin kita maksud dari otorisasi pengguna, dari levelingnya apakah bisa diotorisasi tadi terkait mungkin penghapusan atau penyesuaian seperti itu, sampai di custom laporan keuangan template-nya. Dulu beberapa laporan keuangan dia sangat mati nih laporan keuangannya, ya udah kayak gitu kita terima apa adanya. Akuntan sangat minim bisa ngedit ulang kayak gitu untuk bikin laporan keuangan untuk menyajikan ke manajemen gitu ya. Cuman dewasa ini kita sudah bisa tuh ngedit laporan di dalam softwarenya, jadi sesuai kebutuhan kita gitu. Kalau API integration ini mungkin untuk kebutuhan eksternal ya, nanti kita bisa bikin integration. Beberapa sudah mulai terbuka semuanya, cuman dengan cost yang berbeda seperti itu. Jadi ini mungkin sekilas saja. Nah kalau dari sudut pandang akuntansinya, dari pencatatan transaksi, pembuatan jurnal umum, posting ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, tak rasa semua sama. Jadi secara sistem akuntansi ya, mereka pendekatannya udah sama semuanya di sini. Bisa lanjut mas. Dan ini nunjukin aja apa yang perlu diperhatikan nih. Dari laporan keuangan itu ada yang jurnal penutupnya, jurnal pembaliknya, ada audit historinya, periode akuntansinya, semua juga sudah bisa mengakomodasi itu sebenarnya. Cuman dari sini kita punya
guidance nih dari apa yang akan kita cek nanti di dalam software akuntansinya, udah kita buka semuanya seperti itu. Nah, sebenarnya dari fitur utama modul akuntansi dan ERP sendiri, ini yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Jadi software akuntansi itu kan bekerja dengan acuan input dan proses dan output ya. Bisa kita bilang outputnya kan ada di laporan keuangannya di sebelah sini. Mereka umumnya pasti punya laporan berupa buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi sampai laporan persediaan seperti itu. Nah, sementara untuk di pencatatan transaksinya itu terkait ada kas dan bank, modul pembelian, modul penjualan, kontak, aset dan daftar akun. Lalu juga terkait dengan modul penyesuaian ini yang mungkin berhubungan tidak secara langsung sama keuangan ya kadang ya. Ini pendekatan akuntansi seperti depresiasi, lalu ada amortisasi atas aset, ada penyesuaian stok. Itu kan nggak bersifat transaksional uang keluar masuk gitu ya, penjualan pembelian. Cuman dari akuntansi itu kadang kita perlu ini untuk melakukan penginputan itu ke dalam ERP-nya seperti itu. Lalu setelah itu pun kita juga perlu ada proses tutup buku dan jurnal penutup di sini. Nanti bisa kita coba lihat ke softwarenya. Jadi ini masih pengenalan aja, mungkin yang paling penting mungkin di sini. Jadi ketika kita membahas terkait ERP, kita kan selalu dihadapi mungkin dengan klien yang tiba-tiba datang di tengah dengan kondisi bisnis yang sudah jalan gitu ya. Tapi ada juga pengguna-pengguna di mana software akuntansi itu kita berangkat dari nol. Jadi benar-benar kita uang rupiahnya itu baru store modal satu kali gitu. Itu kan juga bisa seperti itu, sehingga pendekatan penggunaan sistemnya juga akan berbeda. Jadi ada beberapa fitur kalau misalkan di sini kita asumsinya dengan saldo awal nih, ibarat kata perusahaan saya udah jalan nih 2 tahun gitu, saya mau pakai software akuntansi agar lebih rapih gitu. Otomatis kan kita perlu tarik-tarik semua database-nya tuh. Sehingga yang perlu kita lakukan ketika kita menggunakan sistem itu kita perlu setup COA dulu, baru kita setup database perusahaan dan akun modular, dan yang terpenting di sini import master data. Jadi di import master data itu kita perlu identifikasi dulu perusahaan yang mau dimasukkan ke ERP itu kondisi kasnya ada berapa, kondisi hutangnya ada berapa, kondisi piutangnya ada berapa, dan seterusnya sampai seluruh akun itu kita identifikasi. Sampai harta-harta perusahaan itu kita nilai dulu, sehingga akun itu perlu kita import ke dalam software akuntansi tadi. Makanya pendekatannya akan cukup berbeda di sini. Apalagi kalau berhubungan sama misalkan data hutang gitu misalkan ya. Data hutang kan kadang kalau misalkan kita input jurnal manual aja 10 juta pada modal gitu misalkan, itu kan juga akan nggak bisa ke data ya. Cuman yang harus kita import ke dalam sistem adalah hutang 10 juta tadi itu terdiri dari hutang ke supplier mana aja kayak gitu. Jadi itu juga perlu kita detailkan sedetail itu nih kalau kita bahas ERP. Baru dari situ kita ada proses tutup buku saldo awal sebenarnya, sehingga kita akan membuat sebuah laporan keuangan yang bersifat saldo awalnya berapa. Jadi di situ ada nanti kondisi kasnya di angka berapa, kondisi utang di angka berapa, dan seterusnya. Baru setelah semua sudah ready, termasuk di dalamnya juga ada database pelanggan, database supplier, segala macam sudah masuk semuanya, baru kita masuk ke transaksinya. Nah, kalau dari transaksi sendiri, di sini nanti secara modular, secara umum semuanya itu pasti ada transaksi pembelian, transaksi penjualan, transaksi biaya, cash flow, non-expense, dan modul aset. Nah, ini yang biasanya akan berhubungan sama kegiatan operasional. Begitu pula juga dengan inventory, gudang, dan konversi produk manufaktur. Jadi di konversi produk manufaktur di sini nih mungkin kalau akun trial kayaknya masih belum bisa manufaktur. Jadi kemungkinan nanti kalau ketika kita trial belum bisa manufaktur, kita akan pakai pendekatan dagang. Jadi akan kita coba pakai pendekatan inventory. Nah, yang kita maksud di sini tadi kan kita latihan kemarin itu disoalkan ada misalkan kita beli udang gitu ya. Di situ kan kita ya udah langsung kita masukin ke persediaan pada kas gitu, karena kita beli persediaan. Cuman nanti ketika kita sudah mau masuk ke dalam modular ERP itu nggak bisa seperti itu teman-teman. Jadi kita akan melakukan pendekatan ERP. Jadi kita input ke dalam sistem menggunakan modularnya, sehingga kita akan perlu input berdasarkan urutannya. Misalkan kalau ada pembelian, kita akan input pesanan pembeliannya dulu.
Setelah ada pesanan pembelian, mungkin di sini belum ada produknya, otomatis kita perlu create inventory-nya dulu. Jadi kalau tadi bahas masalah udang, kita perlu identifikasi udang itu sebagai akun kepala 5 tadi, seperti kata Mas Reza tadi itu. Udang itu kita kasih kode sebenarnya, kita identifikasi dulu ke dalam sistem, agar ketika kita bikin pesanan pembelian, kita bisa narik udang tadi itu, kita jadikan item sebagai pesanan pembeliannya. Nah, nanti kita bisa lihat di pesanan pembelian ini karena masih berupa istilahnya itu dokumen pendukung ya, belum ada jurnal yang terlibat di situ. Cuman ketika sistem nanti sudah masuk ke pembelian, biasanya pesanan pembelian ini akan digunakan perusahaan untuk konfirmasi nih ke lawan transaksinya. Biasanya kan pakai PO seperti itu. Sehingga kita perlu create PO-nya. Dari PO kita akan kirimkan pembeliannya. Oh sorry, kalau pembelian berarti di sini. Oh ini kebalik nih. Ini harusnya pembelian ya, ini kebalik. Jadi di sini tuh misalkan pembelian tadi, kalau kita tadi belajar di modul yang kemarin itu, persediaan itu kan langsung kita identifikasi pada saat kita terima uangnya gitu ya. Cuman ketika kita modular, itu harus dibedakan modul nih, dimana persediaan kita bertambah ketika kita ada penerimaan atas udang tadi. Jadi tanggal dari kita terima udangnya itu yang akan kita input sebagai acuan dalam input ke modul pengiriman pembelian seperti itu. Baru ketika kita sudah terima, misalkan terimanya hari ini, lalu kita belum melakukan pembayaran di hari ini, misalkan kita pembayarannya besok, baru kita geser ke modul yang lain tuh nanti, misalkan dari supplier sudah mengirimkan tagihannya ke kita gitu misalkan ya, baru dokumen itu akan kita jadikan acuan untuk input ke tagihan pembelian, sehingga nilai hutangnya akan muncul di sini. Lalu di sini juga ada pembayaran dan retro penjualan. Jadi meskipun misalkan case-nya adalah udang tadi dilakukan pembayaran secara tunai, secara sistem tetap kita akan identifikasi itu sebagai hutang dulu di sini. Meskipun realisasinya itu langsung dilakukan pembayaran ya, cuman karena kita pendekatannya sudah accrual, sistem itu harus accrual, dia harus teridentifikasi ke hutang dulu baru dilakukan pembayaran seperti itu. Makanya nanti di dalam software akuntansi itu akan kita coba simulasikan per soal-soalnya nanti itu tidak menggunakan jurnal umum atau langsung pakai invoice gitu, kita nggak pakai gitu, tapi memang kita coba satu persatu input pesanannya dulu, baru input barang datangnya, input tagihannya, lalu sampai input pembayarannya seperti itu. Begitu pula juga dengan di penjualan pun sama. Ketika kita ada penjualan atas udang tadi misalkan ya, kita akan coba untuk buat dulu pesanan penjualannya, baru kita buat pengiriman penjualannya, kita kurangi persediaannya di pengiriman penjualan, lalu kita tagihkan, dan juga kita buatkan invoice-nya dan dilakukan pembayaran. Karena kalau kita sudah bahas modular, ini yang dimaksud Mas Reza kemarin terkait jurnal khusus, karena jurnal khusus itu akan berhubungan di sini. Kalau kemarin jurnal khusus cash in gitu ya, berarti dia masuk di sini, yang berhubungan sama cash in aja. Jurnal khusus terkait penjualan ya, yang berhubungan sama piutang, dia akan masuk di sini. Kalau jurnal khusus terkait pembelian, dia akan masuk di sini, sehingga dia akan khusus berhubungan dengan kegiatannya aja, seperti itu. Sementara nanti kalau terkait dengan pembelian BBM gitu, bayar gaji sekalian, kan masuk expense nih, nanti dia masuk modul biaya, kita akan gunakan modul biaya di situ. Lalu kita ada asumsi kemarin ada soal di mana kita perusahaan menerima uang dari owner gitu ya, store modal gitu ya. Nah, nanti kita coba gunakan fitur cash flow di situ. Terus juga ada pembelian aset peralatan, kita akan gunakan modul aset peralatannya seperti itu. Nah, mungkin yang perlu kita notice juga di beberapa sistem itu, peletakan inventory itu juga perlu diletakkan di gudang nih sebenarnya. Jadi beberapa case perusahaan mereka punya beberapa gudang atau satu gudang atau banyak gudang, sehingga kita perlu identifikasi inventory itu ke dalam gudang-gudangnya masing-masing seperti itu. Sehingga beberapa ERP juga punya modular gudang di sini, karena kita perlu identifikasi barang itu ada di gudang mana. Misalkan kalau manufaktur gitu ya, apakah dia ada di gudang bahan baku gitu misalkan, sebelum dia diproses untuk jadi barang jadi gitu. Sehingga mekanisme gudang di sini akan penting untuk ERP yang bersifat
manufacture seperti itu. Tapi untuk jasa dan dagang kayaknya cuma satu nih kalau dagang seperti itu. Begitu pula juga dengan di sini konversi produk manufaktur. Karena kalau kita bahas manufaktur kan cukup luas sekali ya, sehingga ada sebuah proses di mana kita mengkonversi persediaan-persediaan yang kita beli gitu. Misalkan harus kita identifikasi dulu ke bahan baku, ada proses pemindahan dari bahan baku ini kita konversikan menjadi barang jadi, dan itu nanti mekanismenya ada di dalam konversi produk ini, di mana kita akan input bill of material dan segala macam. Cuma kita balik lagi karena kalau pakai trial kayaknya belum bisa ini. Seperti itu. Kalau yang ini asumsi di mana kita berangkat dari tanpa saldo awal, jadi memang benar-benar pengguna baru. Perusahaannya itu bukan perusahaan yang berangkat di tengah-tengah ya, tapi berangkat di awal, sehingga kita nggak perlu input master data apapun. Ini yang akan kita lakukan, sehingga kita akan gunakan database yang disediakan oleh sistem seperti itu. Jadi kita ikut cara mainnya mereka dulu seperti itu. Cuman terkait modular tak rasa sama semuanya. Perbedaannya cuma di ketika kita setup awal aja seperti itu. Udah dari situ, nah mungkin ini kita nggak banyak terkait pendahuluannya karena memang sistem itu akan terus upgrade ya. Mungkin kita langsung masuk ini aja Mas, mungkin pendekatan sedikit ke Journal ID dulu, tadi udah login ya. Nah, kalau di Journal ID agak di zoom bisa Mas. Nah, di Journal ID di sini ini yang dimaksud modular di sini. Nah, biasanya kalau atas sendiri ini umumnya mereka menampilkan reportnya ya, laporan yang dihasilkan ya dari dashboard, laporan dan anggaran lah ya. Sementara di bawah sini, nah ini secara ringkas saja dashboard yang dihasilkan dari transaksinya. Ini yang mungkin kemarin informasi dari Mas Reza terkait bahwa kalau dari perusahaan itu biasanya manajemen akan akses laporan data ini aja, dia nggak akan akses detail banget sampai ke GL atau buku besar gitu, karena mereka akan kita sajikan terkait dengan dashboard arus kasnya, dashboard penjualannya, tagihan yang belum terbayar berapa, dan lain sebagainya seperti itu. Begitu pula juga dengan di laporan, baru di laporan ini adalah list-list laporan apa yang bisa dihasilkan dari proses selama kita input ke ERP kayak gitu. Kalau ini terkait dengan laporan keuangan, neraca, laba rugi, arus kas segala macam ada di tampilan depan sini seperti itu. Jadi kalau di laporan ini bersifat laporan-laporan aja, kita nanti bisa lihat laporan apa yang dihasilkan. Aku bahas anggaran dulu. Nah, biasanya di tengah dia berhubungan sama modular yang akan kita jalankan nih terkait transaksional perusahaan. Nah, kas dan bank ini akan berhubungan dengan kegiatan misalkan tadi terima modal gitu ya, akan masuk ke akun yang di sini seperti itu. Coba diklik aja Mas. Terus karena tampilannya akan beda. Jadi kalau di kas dan bank ini dia akan fokus aja yang berhubungan dengan kas dan bank. Misalkan ada pemindahan uang dari Mandiri ke BCA gitu misalkan, dia akan input ke sini gitu. Lalu juga kalau misalkan ada transaksi-transaksi yang langsung bypass ke sini juga bisa. Itu kalau kas dan bank. Lalu kalau dari penjualan di sini, ini yang tadi tak maksud. Jadi ketika kita ada penjualan gitu ya, beberapa perusahaan mungkin langsung aja tuh pakai kasir POS gitu ya, melakukan penjualan. Cuman kalau kita bahasanya sudah ERP, kita udah harus bisa menyediakan ini. Pertama itu dari penawaran dulu. Dari penawaran ini, penawaran itu sifatnya hanya penawaran aja, penawaran ke customer lah ya, kita punya barang apa nih yang mau kita jualan. Kadang kan penawaran harganya pun juga belum disepakati gitu ya, masih nego harga. Begitu pula juga dengan penawaran ini akan geser ke pesanan. Jadi pesanan mungkin sudah spesifik nih customernya, oke Mas aku pilih barang A dengan harga sekian ya gitu misalkan. Baru kita buat penawaran, pesanannya. Di pesanan ini belum terbentuk jurnal apapun nih, karena memang belum ada pergerakan manfaat nih di dalam sini seperti itu. Baru dari pesanan sudah oke, kita kirim ke customernya tanda tangan segala macam sudah oke. Mungkin ada proses DP atau enggak, tapi yang jelas kita udah deal nih di sini di pesanan ini gitu ya. Sehingga dari pesanan ini akan kita jadikan acuan ke dokumen pengiriman. Nah mungkin tak info di depan
nomor yang muncul di penawaran misalkan ya atau di pesanan itu akan dibawa terus sama sistem sampai dengan penagihan dan sampai pembayaran. Ini yang tak maksud di mana transaksional mereka itu ngeling satu sama lain. Jadi misalkan di pengiriman ini ada pengiriman udang 5 kilo tadi misalkan ya, di pesanan kan sudah muncul tuh nomor 001 misalkan. Pengiriman nggak akan nge-create dokumen baru sebenarnya, tapi akan narik dokumen dari nomor pesanannya. Kita tarik pesanan nomor berapa sih yang kita terima barangnya, seperti itu. Itu akan muncul di pengiriman, sehingga di saat pengiriman baru kita ada identifikasi jurnal, yaitu menambah persediaan kita, seperti itu. Baru kita munculkan hutang sementara nih kalau jurnal ID. Baru dari pengiriman kita barang sudah terima, ternyata dibayar tunai waktu barangnya datang gitu misalkan ya, kita bayar tunai nih ke drivernya gitu misalkan. Jadi meskipun asumsinya dia dibayar tunai, tapi kalau kita bahas masalah ERP, kita harus pakai fitur. Jadi nanti kita juga harus pakai fitur penagihannya. Dari fitur penagihan ini kita munculkan nilai hutang yang harus kita bayarkan, baru kita lakukan pembayaran, seperti itu. Itu kalau dari siklus penjualan. Di angka selanjutnya mungkin dari pembelian, konsepnya pun sama, ada penawaran pembelian, ada pesanan pembelian, ada pengiriman pembelian sampai faktur. Jadi sifatnya sama, semua juga harus diakrualkan. Iya Mas. Kalau dari penjualan nih, itu kan kalau yang saya lihat startnya dari penawaran dulu ya Mas ya. Betul. Meskipun begitu, dimulai dari pesanan juga bisa. Kalau software ini bisa Mas, bisa dari pesanan. Ini sih Mas, mungkin aku mau minta gambaran aja sih Mas. Kenapa sih kayak si penawaran ini sebegitu pentingnya sampai harus didokumentasikan gitu? Sedangkan kalau misalnya di akuntansi kan kita itu lebih mencatat antara ketika uangnya sudah masuk ke kita atau transaksinya udah masuk atau ketika manfaatnya sudah dirasakan kayak gitu ya. Betul. Kalau saya lihat juga kayak di Kledo, terus di Kledo sih sama Accurate itu juga kalau nggak salah dia punya penawaran juga nih. Mungkin boleh diceritain sih Mas alasannya kenapa gitu. Boleh. Jadi di bisnis itu memang kalau secara sales kan belum muncul ya kalau misalkan kita masih menawarkan. Tapi secara manajemen terutama di divisi mungkin divisi sales atau marketing, lead yang masuk itu kan harus dikelola dengan baik ya. Dokumen diskonnya juga udah jelas. Ini akan di carry out terus nanti mau sampai ke penagihannya, sampai pelunasannya juga. Apabila nggak ada penyesuaian lagi, ada penyesuaian pun nanti masih bisa dirubah kan pada saat mobil-mobil itu digunakan. Nah kayak di sini nih ada pelanggannya namanya siapa, biasanya setting dulu di database nama pelanggannya udah mulai dimasukkan, kemudian emailnya apa, data-datanya dimasukkan, di situ juga ada diskonnya mungkin, ada perpajakan mungkin, syarat pembayarannya tentunya, tanggal kadaluarsa penawaran, manfaatnya seperti itu. Mungkin dijawab ya. Mungkin ini Mas, ya. tanya lebih lanjut juga. Kalau ini kan berarti berkaitan juga sama calon customernya gitu Mas ya. Kalau yang kita lihat kan Mekari itu dia juga punya CRM-nya sendiri tuh kontak ya namanya. Nah, apakah sebenarnya ada irisan nih kalau sekarang antara penawaran di Mekari Jurnal ini sama yang ada di kontaknya Mas? Oke, kalau yang ada di sini dia fokusnya adalah membentuk database customer. Jadi customer A ini nanti apabila ini kan per penawaran ya. Jadi penawaran satu ini akan membentuk nanti kesepakatan harga ke depan bagaimana terkait termin pembayarannya dan juga terkait diskonnya. Sehingga nanti pada saat dia sudah deal, kita nggak perlu input lagi, udah sama nih seperti penawarannya ini. Tapi apakah misal bisa jadi kita udah nggak menawarkan, udah nggak perlu dokumen penawaran, dia udah oke nih, ya udah kita langsung pakai selanjutnya. Tapi nanti informasi yang dimasukkan juga kemungkinan mirip gitu. Jadi tahapan aja sih. Jadi disiapkan di ERP-nya seperti jurnal ini, tapi untuk penggunaannya tetap kembali lagi operasionalnya seperti apa. Nah, jadi kalau yang kontak nanti pasti kalau masuk bukan data keuangan yang dikelola, tapi data leads tadi ya. Pencapaian leads-nya berapa masuknya, persentase closing-nya bagaimana ya, seperti itu. Reminder, follow up. Ya, seperti itu. Penjualan, pembelian, expense. Nah, mungkin kenapa kemarin di ending pertemuan sebelumnya kita bahas terkait jurnal khusus. Kalau kita lihat di jurnal.id sendiri,
modul ini kan isinya jurnal khusus ya, penjualan, pembelian, sama kas. Karena memang itu yang digunakan sebagai dasar sistem, biasanya dasar sistem informasi akuntansi. Semuanya dikelompokkan sehingga orang itu kalau udah buka modul itu pasti akan melakukan penjualan dan hubungannya dengan piutang, penagihan, dan lain-lain. Fitur pendukungnya pasti di bawah nih, terkait inventory, terkait aset, terkait yang lain-lain juga. Gitu. Mungkin bisa dibukakan selanjutnya aplikasi Kledo misal. Kalau kita lihat juga sama, jurnal khusus juga nih yang ada di sini di fitur-fiturnya. Kemudian reportnya, kemudian juga di sini ada payroll, POS mungkin nge-link ke sana, aset tetap, kas dan bank. Mirip lah. QuickBook juga, QuickBook bahasa Inggris ini ya. Coba yang QuickBook. Gak apa-apa Ci, langsung next ke QuickBook dulu aja. Oh, ya. M-nya 2. 1. Oke. C-nya berkonektif. Itu. Ya. Monggo. Dari Kledo, Accurate, QuickBook sama apa tadi ya? Jurnal Ya. Itu kan sebenarnya kurang lebih sama ya isinya. Mungkin yang membedakan adalah bagaimana infrastruktur dari sistemnya sendiri ketika di insert data yang banyak, dan mungkin perbedaan yang paling menonjol adalah user experience-nya. Nah, mungkin dari kacamata Mas Reza nih, selaku akuntan kan pasti udah banyak banget ngelihat aplikasi serupa. Apa sih sebenarnya yang jadi benar-benar yang memberikan value berbeda dalam setiap aplikasi, dan sebenarnya isinya sama aja ya, kontennya sama aja, yang bisa benar-benar ngebikin user tuh, oh benar-benar aku ngerasa dibantu banget nih sama ini, selain ya hal-hal yang serupa gitu, monoton lah menurutku ya. Karena pasti ya modul-modul yang untuk jurnal khusus itu sama, terus perlakuan bagaimana dari misalnya nih belum awal banget dari pembikinan COA sampai akhirnya masuk ke penawaran lolos, jadi penjualan langsung masuk ke kas kayak gitu-gitu. Itu apa tuh Mas, kalau boleh di-share? Terima kasih. Tolong bukakan Kledo Ci. Nah, bukakan fitur yang ada biasanya panduan-panduannya. Nah, itu Mbak. Banyak klien kami dari UMKM itu suka pakai Kledo. Kenapa? Coba yang tadi sebelum ini dibuka, tutup dulu. Di tiap fiturnya itu bisa langsung real, kita ada panduannya. Jadi kita mau belajar langsung menggunakan sendiri itu mudah. Nah, ini terkait yang Kledo. Kalau terkait Accurate, sudah banyak profesional yang mengambil sertifikasi Accurate profesional, sehingga banyak support dari ya mungkin konsultan atau akuntan, staff accounting itu yang bisa ngambil ke sana. Jadi dia punya akademi untuk menstandarkan user menggunakan aplikasi dia. Makanya sampai ada CAP ya, Certified Accurate Professional. Kemudian di tim kami ada Mbak Ayu nih sama Mas Hafiz di kantor, sudah ngambil di sana. Gitu, jurnal udah mulai bikin gitu juga ya, sudah ada juga. Terus kemudian di Accurate juga saya kirim ke Mbak Gita juga, ada manual book juga yang bisa kita download untuk belajar sendiri gitu. Sedangkan kalau yang lain-lain biasanya ada video-video tutorial di websitenya, website journal.id sama website QuickBook, itu di tutorialnya ada di websitenya. Tapi kalau kita mau belajar langsung kan kayak Kledo tadi enak ya, di tiap halaman itu sudah ada link untuk panduannya gitu.
Makanya yang bahasanya Mas Ajat, klien-klien yang startup ini klien-klien yang masih creation ya, baru bikin bisnis ya. Lihat aplikasi-aplikasi itu rata-rata ngeklik Kledo. Kenapa? Dia mudah belajarnya. Dan tampilannya kalau kita lihat warna-warnanya kan kayak lebih enak di mata yang Kledo tadi ya. Sedangkan kalau yang lain itu sudah kelihatan kayak profesional banget. Kayak lihatnya itu kayak, wih ini kok ribet gitu ya. Nah kayak gitu. Padahal kalau kita sebagai perusahaan kita cari yang lengkap udah. Tapi pada fase-fase awal seperti itu. Makanya itu pentingnya nanti kita sasarannya kemana, kita sesuaikan sama usernya. Itu sih jawabannya. Udah kejawab ya. Oke. Nah mungkin tadi sampai ke QuickBook dulu sih, coba sih. Nah kalau QuickBook ini karena dia internasional, tersedianya di bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesianya ya. Terus bahasa Inggris aja dia. Nah tampilannya berbeda, cuma secara tampilan sama nih. Di menu ada dashboard, task, transaction, advance accounting. Makanya tadi kan kita bilang di sini biasanya perusahaan yang memang udah besar ya, udah standar banget accountingnya. Sales, expense, customer sebenarnya juga nanti bisa dicek lah teman-teman fitur-fiturnya apa yang mau digunakan. Oke, terus di sisi accurate. Nah, accurate ini bener-bener prosedur sekali ya. Mau masuk itu kita juga setting database dulu, buka database dulu. Nah, disuruh milih dulu nih. Baru nanti kebuka database-nya atau aplikasinya. Buka data usaha. Nah, kalau mau belajar kita bisa pakai data sampel ya. Itu manufaktur ada tuh. Kenapa? Ya mungkin seperti itu teman-teman untuk tampilan awalnya. Biar mempersingkat waktu juga, mungkin bisa dibukakan itunya aja sih. Soalnya sudah dapat semua? Belum ya? Mungkin bisa minta tolong di-share ke peserta Mas ya.